Anda masih menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani tak setuju dengan keputusan pemerintah, DPR dan KPU yang sepakat tak mengundi nomor urut partai politik di pemilu 2024 mendatang. Arsul menyebut seluruh parpol mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan nomor urut sebagai peserta pesta demokrasi nanti. Arsul mengatakan P3 berharap penentuan nomor urut parpol tetap berjalan sesuai dengan sistem yang sebelumnya, yaitu dengan dilakukan pengundian. Ia menyebut keputusan terkait nomor urut parpol harus disepakati bersama, bukan hanya oleh partai koalisi pemerintahan saja. Sebab menurutnya jika nomor urut partai politik tidak diubah, maka partai di luar parlemen dan partai baru peserta pemilu 2024 akan merasa haknya diambil atau dirugikan. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyarankan agar partai politik diurutkan berdasarkan alfabet. Menurutnya opsi ini bisa membuat pemilih tak terjebak dengan penomoran angka sehingga bisa mengenali secara baik partai politik yang akan mereka pilih. Titi menyebut opsi untuk mengurutkan parpol berdasarkan alfabet juga sejalan dengan niatan efisiensi logistik seperti yang disampaikan Megawati. Hal itu disebabkan tak ada pergantian atribut seperti nomor urut. Kendati demikian, Titi tak sepakat dengan usulan Megawati yang menginginkan nomor urut dipermanenkan. Sebab menurutnya hal itu tidak mencerminkan azas keadilan dalam pemilu. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani, Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, Ruhut Sitompul, politikus PDIP, dan juga Bapak Heri Budianto, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik. Baik Bapak-Bapak, tadi kita lanjut aja dulu ke Bang Ruhut. Ya Bang Ruhut, gimana nih? Tadi katanya itu kan harus rubah perpu. Dan kalau berubah perpu artinya ada kedaruratan Bang. Emangnya darurat Bang keadaan? Terima kasih kalau menganggap kita sekarang semua udah baik. Jadi benar, ekonomi kita baik, nggak ada yang susah ya. Tapi jangan juga di satu pihak, kami susah, ekonomi susah, kan lucu juga. Kalau memang begitu ya nggak ada masalah. Tapi maksud Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, biar lebih efisien, ya, ekonomis. Nggak ada maksud lain kok. Dan tadi saya pinjam apa yang dikatakan Pak Ray Rangkuti, apa yang dikatakan sahabat saya dari KPU atau Bawaslu. Kami juga 3 atau 4 kali kok pemilu kami dikocok kok. Nggak usah khawatir, kami juga udah merasakan dikocok. Ya, tapi mungkin kan nanti juga Pak Said Iqbal juga merasakan karena partai-partai baru mereka akan dikocok. Tapi kalau Perindo, saya rasa aduh, aku kebetulan ya, ini kan banyak yang kaitan dengan nomor-nomor. Waduh Perindo, syukur loh nomornya. Kalau dalam ilmu Chinese itu hoki, ya. Nomor 9. 9, waduh, keren. Tinggal kalau gambar kan ada tulisan Perindonya. Jadi saya rasa, ya saya mohon, ya kita apa yang disampaikan Ketua Umum kami saya rasa benar. Tapi kami juga bukan karena the ruling party, partai pemerintah, kami 2 kali menang, bahkan mohon doa restu semua, kami kepingin hat-trick, ya. Tapi bukan itu, ya. Biarlah nanti apa yang dikatakan kawan-kawan semua kita hormati, nanti kita musyawarah. Ya, kira-kira bagaimana. Tapi nyatanya hasil survei yang sudah ditanya ke rakyat, 60% lebih, ya, hampir 70 setuju, kan itu. Karena semua kepingin, udahlah biar irit, karena pemilu ini aduh. Dan juga kan Ibu Mega ini bukan hanya memperjuangkan PD Perjuangan, semua partai-partai yang udah pernah ikut kan merasakan, ya. Tiap bukan 5 tahun sebenarnya. Itu yang saya bilang tadi. Ada Munas, Rapimnas, apa ganti bendera, ganti nomor urut. Aduh, kasihan loh. Marilah kita ekonomi. Saya rasa itu. Terima kasih, Pak. Oke, Bang Said gimana tanggapannya? Ya, yang pertama seperti yang disampaikan oleh beberapa tadi yang dibacakan, ya, termasuk Pak Arsul Sani kalau saya nggak salah. Setiap partai politik punya hak yang sama, termasuk nomor urut, karena itu bagian dari sebuah proses yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi semua prosesnya harus perlakuan yang sama. Yang kedua, tadi saya ulang lagi. Bagaimana cara meletakkan KPU nanti tanda gambar dalam kertas suara? Judulnya aja nomor urut. Urut. Anda bayangkan misal, katakan partai berkarya dan partai yang pernah ikut PKP, tiba-tiba dia sekarang belum dinyatakan bisa lolos verifikasi Permin dan faktual. Nah, bagaimana kemudian meletakkan nomor yang nomor PKP, nomor berkarya itu digantikan
diletakkan dalam kertas suara itu gimana? Bisa ribut orang kan? Maka KPU zaman dulu termasuk parpol-parpol yang sekarang sudah berkuasa memakai nomor urut. Di situ ada asas keadilan. Ada pesan yang ingin disampaikan tentang definisi nomor urut. Tentang kemudian yang ketiga persoalan biaya. Itu resiko partai politik. Setiap partai politik punya resiko terhadap baik yang lama maupun yang baru, baik parlemen, non parlemen maupun parpol baru, terhadap mereka menjadi peserta pemilu. Bagi kami di Partai Buruh banyak hal yang bisa kami lakukan, tidak hanya sekedar tentang atribut-atribut terkait dengan biaya. Misal kami punya jaringan, kami akan bekerja jaringan, tidak mengandalkan kekuatan uang saja. Misal kalau kita bicara tentang ada persoalan efisiensi terhadap biaya-biaya peserta pemilu yang dilakukan terhadap partai politik. Jadi tidak ada alasan. Kalau saya inti sederhana. Dalam proses pemilu itu KPU tentu sudah mengatur. Jadi itu kan partai politik itu terlibat bahwa setiap partai pemilu, peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama. Baik, itu kami sudah tangkap maksudnya. Oke, kalau Mas Heri, bagaimana nih Mas Heri? Tadi juga sempat disebutkan, kan memang Mas Heri bilang Partai Perindo sih, karena baru berganti logo ya, jadi mau tidak mau begitu. Tapi nomor kan juga katanya nomor keberuntungan begitu. Nah ini di tengah-tengah nih, bagaimana nih jalannya? Iya, pada prinsipnya saya sampaikan bahwa bagi Partai Perindo, mekanisme aturan itu adalah yang paling utama. Jadi kami taat azas, taat aturan. Mekanisme yang dijalankan oleh konstitusi dalam hal ini tadi disampaikan adalah terkait dengan Perpu, ya tentu kami akan ikut nanti seperti apa. Namun ya kalau kita lihat dari aspek politik, saya sampaikan tadi ya tentu bagi Partai Perindo ya dari hasil survei, lalu kemudian dari sisi daya ingat publik atau konstituen para pemilih ya tentu akan sangat diuntungkan, bukan hanya Perindo, semua partai yang sudah memiliki nomor urut saya kira itu nanti akan diuntungkan. Lalu kemudian bagi Partai Perindo kalau dilihat dari aspek apakah ini bisa menghemat atau tidak, ya tadi saya sampaikan karena kami sudah berganti logo ya partai, otomatis seluruh alat peraga kampanye kami kan berubah. Nah tentu saya kira mekanisme ini akan kami ikuti secara seksama, secara serius, dan kami taat pada aturan atau mekanisme yang ada, sehingga nanti ya saya kira berbagai macam aspirasi juga akan kita lihat. Kalau kita mengacu misalnya ya dari kondisi hari ini, kalau kita mengambil pada azas misalnya katakanlah misalnya semua partai harus didudukkan pada porsi yang sama, ya hari ini faktanya kami ikut pemilu 2019 karena belum rezeki masuk ke parlemen 2019 ke Senayan maksudnya, ya otomatis ya kami harus mengikuti mekanisme verifikasi faktual kan. Nah teman-teman yang sudah lolos ke parlemen kan mereka tidak mengikuti betapa sulit dan beratnya ya Bang Said Iqbal ya yang harus dilakukan. Nah, jadi betul. Ya, jadi itu juga saya kira perlu diperhitungkan dan perlu juga dikaji secara menyeluruh. Jadi Partai Perindo kelihatannya lebih kepada memang mengikuti aturan yang ada, yang tidak perlu perpu lagi, tapi kemudian boleh dikocok ulang ya. Baik, kita ke Pak Rey. Pak Rey, emang ada pengaruh apa Pak kalau jika nomor itu memang sama begitu? Apakah ada pengaruhnya kepada elektabilitas atau secara psikis orang mungkin bakal nyoblos gitu? Memang dalam beberapa kasus ada. Ya, pertama kalau kita lihat dari desain surat suara kita itu kan panjang sekali itu. Jadi ada orang terkadang hanya ingin cepat-cepat saja, lalu ambil nomor yang dia kadang-kadang nggak peduli lah mana tertulis dan sebagainya gitu. Itu pertama. Yang kedua saya masih ingat betul tuh tahun 2009 seingat saya ketika nomor urut pertama kali mulai berubah ya. Ada orang-orang tua yang nyari nomor urut masa lalu, partai masa lalu, yang di dalam bayangannya masih nomor urut itu gitu loh. Jadi misalnya partai A kita anggap sebagai partai yang tua itu, yang partai A ini katakanlah misalnya nomor 4. Nah dia coblos nomor 4 itu karena dia pikir masih partai A, padahal ternyata udah partai C gitu. Jadi memorinya masih tetap nomor urut, bukan logo lah. Bukan logo, jadi nomor sekian gitu. Jadi emang ada
gambling di situ ya. Nah, meskipun tentu kalau dari segi persentase nggak besar ya jumlahnya itu. Kalau kita lihat dari surat suara tidak sah pada pemilu-pemilu sebelumnya, bukan karena nomor urut yang berganti, suara partai politik itu nggak sah, tapi lebih karena kerumitan membuka surat suara yang sangat lebar, mencari nama-nama yang mereka inginkan di dalam susunan surat suara yang begitu besar itu dan seterusnya gitu. Lebih banyak karena aspek itu. Sehingga mereka milih tidak tepat, kadang-kadang nyoblos pada nama yang kurang tepat dan seterusnya itu, sehingga surat suara kadang-kadang nggak sah gara-gara itu. Tapi bukan karena nomor urut. Makanya sebetulnya lagi-lagi itu kalau nomor urut ini tadi kita udah sepakat bukan satu prinsip di dalam pelaksanaan pemilu kita gitu. Dan oleh karena itu sesuatu yang tidak prinsip diatur oleh Perpu menurut saya berlebihan gitu. Baik. Iya, itu akan merusak secara umum mekanisme mekanisme pembuatan Perpu kita. Hal yang remeh-temeh aja diatur oleh Perpu. Nah, itulah yang Padahal kemudian dasar nanti jadi utama penerbitan Perpu itu adalah setidaknya kan dua ya. Ada hal ihwal yang memaksa dalam kondisi kedaruratan gitu. Ya. Nah ini Baik. kita nggak bisa jelaskan prinsip ini, dasar ini kita nggak bisa jelaskan karena ini teknis banget. Nah oleh karena itu saran saya tetap dikocok ulang untuk 2024 ini mau tidak mau sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 2017 ya pasal 179 seingat saya itu bahwa kemudian mau direvisi untuk ditetapkan nomor urut partai politik secara permanen, ya nanti itu cukup melalui revisi undang-undang, tapi jangan keluarkan Perpu untuk itu gitu. Baik. Selalu remeh nanti 2-3 hari ini sakralitas ya persyaratan pengeluaran Perpu dalam konteks al-ihwal memaksa dan kedaruratan itu sudah nggak terjadi jadi pertimbangan aja kan karena kita mengatakan nomor urut aja bisa dibuat Perpu kok gitu Ya, kan. oke. Nah dan seterusnya itu. Nah sebagai catatan yang lain Bung, Ya. di luar yang saya sebutkan tadi yang dop macam-macam itu hampir semua pemilu kita itu disertai dengan Perpu. Nah, itu kenapa? Kalau maksudnya artinya apakah itu akan menjadi lebih ke arah negatif atau bagaimana? Ya gimana itu kan undang-undang kita udah sangat rigid ini itu Tapi ini tiba-tiba jadi selalu terlalu selalu saja ada kekosongan yang di dalamnya yang mengakibatkan dikeluarkannya Perpu. Pilkada 2020 kemarin pun dikeluarkan berdasarkan Perpu loh, dilaksanakan berdasarkan Perpu karena kan mestinya tidak sesuai jadwal. Mestinya kan tahun 2019. Itu artinya Juni undang-undangnya 2020. cacat atau bagaimana nih? Atau Ada dua hal. Pertama, betapapun undang-undang kita itu sudah sangat tebalnya minta ampun gitu ya. Tapi ternyata ketika ia diimplementasikan di lapangan ada celah-celah yang selalu tertutup. Dan celah-celah itu di luar dugaan. Nah, itu. Baik. Oleh karena itulah kemudian ditutupi dengan dengan Perpu dan sebagainya gitu. Nah, Oke. ini Perpu soal yang kali ini kalau kaitan dengan daerah, nomor. bukan dapil, Oh, dapil, oke. terkait dengan jumlah kursi, memang mau tidak mau harus dikeluarkan oleh Perpu karena ini dibuat dulu undang-undangnya nggak dilidiki gitu. Baik. Tapi kalau kalau surat nomor urut itu nggak ada dasarnya sama Baik. sekali, itu yang saya agak keberatan kalau saya di situ. Oke, baik. Kita ke Mas Heri. Mas Heri sesaat lagi akan juga mungkin ada acara lain. Jadi Mas Heri, yang terakhir Mas Heri, seandainya ini kok seandainya, tapi karena ini sudah ditetapkan juga oleh pemerintah, oleh KPU, akhirnya harus juga tidak dikocok ulang begitu. Artinya hanya yang Ditetapkan. ya artinya maksud diusulkan, bukan Ya. yang ini soal nomor urutnya. Nah, apakah akhirnya juga nanti Perindo akan istilahnya turun untuk menolak begitu atau bagaimana? Karena kan Perindo juga ada kepentingan untuk urusan bahwa ikutin undang-undang itu karena tidak melihat ada dasarnya Perpu seperti itu. Intinya adalah bahwa Partai Perindo ini akan dengan sangat siap mengikuti tahapan pemilu. Jadi apapun yang diputuskan kita siap mengikutinya. Ya, saya sampaikan tadi bahwa dikatakan bahwa nomor urut itu tidak substantif, iya, tapi dari sisi psikologi politik tadi dijelaskan oleh Bang Ray Rangkuti gitu ya. Ya memang secara psikologi politik nomor urut itu kalau nggak berubah menguntungkan partai-partai yang sudah ikut, itu otomatis itu, ya. Dan juga ya saya kira nanti bagi Partai Perindo ya begitu dibuka nomor 9 ya otomatis gitu. Tapi ya tentu kerja-kerja politik lain bagi kami adalah jauh lebih penting. Misal contoh ya, kami tidak mau berpolemik ini kemudian misalnya harus nanti rame-rame menolak misalnya. Ketika misalnya ditetapkan
bahwa partai-partai parlemen tidak mengikuti verifikasi faktual, hanya verifikasi administrasi, ya otomatis kita ikutkan. Nah ini saya kira tahapan-tahapan seperti ini ya otomatis ya harus kita ikuti secara serius gitu. Nah bagi Partai Perindo apapun yang menjadi keputusan kita siap, dan bagi Partai Perindo bahwa tahapan-tahapan pemilu ini akan dilalui, akan diikuti secara serius, secara cermat, dan kami siap ya menjadi partai yang lolos di parlemen pada tahun 2024 yang akan datang. Baik, terima kasih Mas Heri Budianto kalau sudah bergabung bersama dengan kami ya, dan semoga harapan juga boleh terwujud. Terima kasih, selamat malam Mas Heri. Baik, nah saya mungkin ke Bang Ruhut ya, Bang Ruhut, emang nomor 3 ini penting banget Bang Ruhut, maksudnya ada sesuatu yang kultus begitu, mungkin karena PDIP kan dari dulu memang ada nomor 3-nya begitu. Tapi sebelum jawab itu, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.